Oke, sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dalam rangka untuk melanjutkan diskusi perkuliahan tentang manajemen operasi di semester ganjil ini. Pada saat ini materi kita akan bahas tentang peramalan. Sebelumnya kita membahas tentang perencanaan produk dan desain produk. Saya akan share materi secara singkat. Mungkin saya tidak akan lebih dari 1 jam yang menghabiskan slide ini saja untuk pertemuan ini. Yang lain nanti bisa didiskusikan di forum Google Classroom. Nah, teman-teman, sebelumnya nanti di minggu ini saya juga akan menambahkan 1 slide lagi yang bisa diunduh teman-teman untuk memenuhi kuota pertemuan, karena minggu depan insya Allah kita sudah dihadapkan dengan ujian tengah semester. Oke, saya akan mulai dengan share materi tentang peramalan yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang perencanaan produk, desain produk. Nah, setelah kita ketahui produk apa yang sudah kita rencanakan dan kita desain atau kita akan produksi, maka jumlahnya berapa. Nah, di situ kita akan bahas mulai dari peramalan. Oke, apakah slide-nya kelihatan ya teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Oke, saya akan mulai dengan bentar, ini kok agak error ini ya. Ya, jadi kalau kita lihat per definisi bahwa peramalan itu merupakan alat bantu dalam melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan yang efisien dan efektif di dalam rangka untuk menentukan jumlah produk yang akan dihasilkan. Nah, kata kuncinya adalah alat bantu. Yang kedua adalah pengambilan keputusan atau perencanaan dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah efisien dan efektif. Saya akan jelaskan mana dari definisi ini. Yang pertama adalah bahwa peramalan sebagai alat bantu. Jadi ilmu forecasting ini adalah alat yang digunakan untuk membantu dalam hal apa? Membantu dalam hal manajer produksi atau manajer operasi untuk melakukan perencanaan dan dalam proses produksinya, berapa jumlah yang akan diproduksi, sehingga keputusan yang diambil itu bisa efisien, bisa efektif. Maksudnya bisa biayanya murah, tapi tepat sasaran. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, peramalan adalah seni dan ilmu untuk memprediksi masa depan. Nah, kenapa peramalan sebagai ilmu dan seni? Karena di dalam peramalan ini ada yang menggunakan pendekatan kuantitatif, ada yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif itu kalau teman-teman nanti menggunakan formulasi regresi, misalnya apakah itu linear, sederhana atau berganda, itu menjadi suatu pendekatan saintis yang dimana teman-teman bisa memprediksikan di masa yang akan datang terkait dengan fenomena-fenomena yang akan terjadi.
Misalnya berapa jumlah yang akan diproduksi di masa yang akan datang dengan melihat data historis yang ada. Nah, pendekatan seni adalah yang terkait dengan bagaimana kita membuat peramalan itu dengan FGD, Focus Discussion Group, atau dengan pendapat-pendapat, dengan opini-opini dari apakah itu pimpinan, apakah itu manajer, dan sebagainya. Nah, itu menjadi dua pendekatan yang saling berkaitan. Nah, yang ketiga adalah peramalan merupakan tahap awal dari hasil ramalan, merupakan basis bagi seluruh tahapan perencanaan produksi. Nah, kenapa peramalan ini penting? Karena peramalan itu akan menjadi dasar untuk kegiatan perencanaan produksi di masa yang akan datang. Jadi kalau teman-teman itu tidak mempunyai data peramalan, teman-teman tidak akan bisa melakukan perencanaan produksi. Karena dari peramalan tersebut akan diketahui berapa jumlah yang akan diproduksi. Dengan diketahui jumlah yang akan diproduksi itu teman-teman atau harus tahu berapa kebutuhan jumlah tenaga kerja, teman-teman harus mengetahui berapa jumlah kebutuhan raw material. Kalau raw material itu terdiri dari berbagai jenis, sehingga masing-masing jenis itu juga bisa diketahui dari proses peramalan tersebut. Sehingga nanti pada akhir dari proses peramalan itu adalah munculnya adalah anggaran produksi atau anggaran biaya produksi. Nah, kenapa yang berikutnya adalah kenapa perusahaan atau organisasi itu perlu melakukan peramalan? Yang pertama karena adanya ketidakpastian aktivitas produksi di masa yang akan datang atau adanya tidak kepastian di posisi yang akan datang. Kita melihat bahwa teman-teman akhir-akhir ini pandemi COVID-19 itu telah menyelimuti sebuah aspek kehidupan berbangsa dan negara dari seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dengan kondisi yang saat ini kita bisa memprediksikan berapa sih jumlah produksi yang akan dihasilkan oleh suatu organisasi. Nah, itu bisa dilakukan dengan menggunakan peramalan. Nah, ini kenapa? Karena ada ketidakpastian besok itu mau ada atau tidak. Gitu. Besok itu mau berlangsung atau tidak. Besok itu ada permintaan atau tidak. Gitu. Nah, sebagai dasar untuk memprediksikan ketidakpastian itu, maka hadirlah sebuah alat yang disebut dengan forecasting atau peramalan. Nah, yang kedua adalah karena adanya kemampuan dan sumber daya perusahaan yang terbatas. Dengan adanya sumber daya yang terbatas, baik itu sumber daya yang bersifat finansial, sumber daya yang sifat sumber daya manusia atau sumber daya lain, maka pentingnya peramalan itu adalah untuk mensiasati bagaimana supaya terjadi yang namanya efisien dan efektif tersebut. Itulah tujuan dari manajer operasi, bagaimana membuat efisien dan efektif dengan sumber daya yang terbatas itu. Nah, fungsinya adalah pengelolaan. Yang ketiga adalah karena konsumen ingin dilayani dengan lebih baik melalui tersedianya hasil produksi yang baik dan cukup. Ini penjelasannya begini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang itu tinggal di suatu wilayah tertentu, mungkin bisa dijawab pertanyaan saya, pernahkah teman-teman belanja di toko sebelah rumah atau tetangga rumah? Pernah, Pak. Nah, ya kalau pernahkah teman-teman mengalami ketika membeli suatu produk itu barangnya habis? Pernah. Nah, pernah. Nah, fungsi peramalan adalah untuk memastikan supaya konsumen itu ketika datang ke toko tersebut persediaannya ada. Jadi ketika tanya ada gitu. Nah, itu tujuannya. Sehingga apa? Barangkali toko yang ada di samping rumah teman-teman atau tetangga teman-teman itu ketika teman-teman itu mau beli dan tidak ada, kemungkinan fungsi forecasting tidak dijalankan. Sehingga apa? Sehingga kalau dalam bahasa Jawa, kulakannya itu tidak berdasarkan data. Gitu. Mestinya kalau kulakannya berdasarkan data itu tidak disebar kepada semua jenis atau varian produk, tetapi didasarkan kepada berapa jumlah permintaan yang paling banyak misalnya. Misalnya sampo itu ada merek A, B, C, dan D serta E kan itu. Nah, merek sampo mana yang paling banyak itu mestinya yang akan dikulak dalam jumlah yang banyak. Nah, basisnya adalah peramalan atau kejadian historis kan itu. Nah, dengan adanya peramalan ini diharapkan bahwa konsumen ketika datang ke suatu perusahaan atau organisasi akan tetap mendapatkan, akan tetap
memperoleh barang yang diinginkan kan itu, sehingga konsumen tidak akan merasa kecewa. Itu pertama, mulai tersedianya hasil. Yang kedua adalah hasil produksi yang cukup baik dan cukup. Cukup baik dan cukupnya maknanya begini, teman-teman pernah melihat orang jualan mie goreng misalnya di malam hari itu. Ketika di malam hari sudah mau habis itu, kadang-kadang barang yang diproduksi sudah tidak lengkap, misalnya telurnya sudah habis, misalnya ayamnya sudah habis yang itu, sehingga para penjual itu memproduksi sesuai dengan pesanan itu dalam kualitas adanya gitu, dikurangi jumlah ayamnya, dikurangi jumlah telurnya kan gitu, sehingga rasanya akan berbeda kan itu. Nah, itu berarti produksi yang tidak baik kan itu. Contoh yang lain, ketika teman-teman ada di depan kos dan kebetulan di depan kos itu ada yang jualan bakso kan itu, teman-teman di dalam kamarnya kebetulan ada tamu 5 orang kan itu, teman-teman langsung pesan kepada penjual baksonya, Pak, tolong dibuatkan 5 mangkok bakso kan itu. Nah, pedagang bakso yang mohon maaf barangkali bisnis etiknya kurang bagus, tukang bakso itu akan langsung membuatkan 5 mangkok bakso. Padahal sebenarnya kualitas standar produksi hanya cukup untuk 4 mangkok bakso kan itu. Karena teman-teman tidak mengetahui standar isi dari 1 mangkok bakso tersebut, maka si penjual tadi bisa saja mengurangi setiap mangkoknya 1 kan itu. Sehingga isinya 4 yang harusnya 5 menjadi 4 dan teman-teman membayarnya 1 porsi penuh kan itu loh. Nah, ini yang sering terjadi, sehingga Pak, teman-teman kalau mau beli strateginya supaya mendapat utuh dan membayarnya sesuai dengan porsinya, cara mesernya juga harus disesuaikan. Nah, caranya adalah ditanya, Pak, kalau 1 porsi bakso harganya berapa? Sekian. Bapak masih ada berapa porsi? Wah, ini tinggal 4, Mas. Oh, kalau begitu gini, Pak, saya akan beli semua 4 itu, namun tolong dibuat dalam 5 mangkok kan gitu. Nah, kalau dibeli semua 4 itu dan dibuat sesuai dengan porsinya, maka ada 1 teman yang tidak akan kebagian. Oleh karena itu teman-teman bilangnya, Pak, saya akan beli semuanya 4 mangkok, namun dijadikan 5 mangkok kan gitu. Nah, apa keuntungannya bagi pembeli? Keuntungannya bagi pembeli adalah pembeli hanya membayar 4 mangkok. Akan membeli hanya membayar 4 mangkok sesuai dengan porsi yang ada gitu. Keuntungan bagi penjualnya adalah bahwa penjual akan melakukan pelayanan yang lebih baik karena dia tidak akan mengelabui dari jumlah porsi dan harga, sehingga dia menjual dengan sesuai harga yang dilakukan walaupun jumlahnya 5 mangkok tetapi hitungannya adalah 4 porsi karena ini adalah pemelimpahan pembeli. Nah, ini adalah salah satu contoh gambaran-gambaran yang ada di masyarakat bahwa perilaku kita, perilaku pembeli dan konsumen itu sebenarnya harus dikendalikan oleh diri kita sendiri, bagaimana kita berbuat yang baik kan itu. Dan ini ada kaitannya dengan the business etiknya. Dari sisi produsen ini adalah bisnis etiknya. Dari sisi konsumen, dari sisi pembeli ini juga disebut dengan the customer behavior atau perilaku konsumen. Nah, bisnis etik ini sering dibahas, namun bisnis etik ini selalu membahasnya bahwa yang dianggap mempunyai perilaku yang tidak baik itu hanya konsumennya, bukan produsennya saja. Nah, dari sisi peramalan ini kita akan melihat dari sisi produsen. Nah, bagaimana produsen itu mengelabui standar produksi dengan seperti yang saya contohkan tadi karena alasan peramalan yang tidak baik. Gitu. Oleh karena itu harus disiapkan data yang baik supaya proses produksi itu berjalan dengan baik pula. Nah, yang berikutnya teman-teman bahwa peramalan itu dilakukan bukan tanpa tujuan. Jadi peramalan itu dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan yang pertama adalah untuk mengurangi ketidakpastian produksi.
Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa di masa depan itu adanya ketidakpastian, maka harus diramalkan, harus di forecasting, harus diprediksi. Gitu. Jadi peramalan itu adalah forecasting, peramalan itu adalah prediksi, peramalan itu adalah tebakan, menebak, namun menggunakan desain, menggunakan ilmu. Ilmunya adalah forecasting, alatnya adalah statistik, matematik, dan operation research yang teman-teman saat ini sudah mengambil dan semester sebelumnya juga sudah mengambil. Oke, yang kedua adalah sebagai alat untuk langkah proaktif, proaktif dan antisipasi untuk mengantisipasi masalah yang akan datang. Jadi dengan ramalan ini bisa digunakan untuk antisipasi. Jadi kira-kira di masa yang akan datang itu akan terjadi seperti ini. Gitu. Oleh karena itu harus diantisipasi ya, harus diantisipasi bagaimana caranya untuk bisa mengantisipasi di masa depan. Yang berikutnya adalah untuk keperluan penjadwalan produksi. Jadi teman-teman dengan adanya peramalan yang baik, maka jumlah produksi akan diketahui, jumlah bahan baku akan diketahui, jumlah tenaga kerja dan diketahui, jumlah biaya akan diketahui, kapan akan diproduksi akan diketahui. Oleh karena itu bisa digunakan sebagai jadwal produksi. Kapan, terus di mana, siapa yang mengerjakan, bagaimana cara mengerjakan, itu basicnya adalah business forecasting atau peramalan bisnis atau kegiatan peramalan ini. Kalau teman-teman kebetulan membeli sebuah minuman dalam kemasan gitu, membeli sebuah minuman dalam kemasan gitu, maka teman-teman akan melihat yang disebut dengan tanggal kadaluarsa gitu. Nah, tanggal kadaluarsa itu baseline-nya adalah tanggal produksi kan gitu. Jadi kalau tanggal produksinya itu diketahui, masa kadaluarsanya waktunya diketahui, maka tanggal kadaluarsa juga akan diketahui. Ini sebagai suatu contoh dan sebagai suatu pengawasan produksi itu sangat mudah. Kalau terjadi produk tersebut mengandung zat-zat yang tidak diinginkan, maka yang bertanggung jawab itu akan mudah untuk diidentifikasi. Misalnya ini diproduksi jam sekian, tanggal sekian, hari ini, ya gitu. Misalnya harinya apa, jamnya jam berapa, itu akan diketahui bahwa yang bertugas di si produksi tersebut siapa, itu akan sangat mudah sehingga perusahaan atau organisasi tidak perlu susah-susah mencari siapa pelakunya. Nah, dengan catatan bahwa penjabaran produksi dilakukan dengan baik, maka pelaku terhadap penyimpangan proses produksi itu bisa dilakukan oleh perusahaan dengan mudah. Oke, teman-teman, itu terkait dengan alasan dan tujuan peramalan setelah definisi peramalan. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk bagian berikutnya, yaitu terkait dengan kebutuhan peramalan dalam manajemen produksi dan operasi, saya persilahkan kalau ada yang perlu didiskusikan. Monggo. Silahkan teman-teman kalau ada. Mungkin juga kameranya bisa di-on-kan supaya saya tahu ini teman-teman ini kondisinya apakah sedang di rumah atau sedang di perjalanan gitu. Harapannya di rumah atau di kos-kosan ya. Halo, terima kasih Mas Aldo, Mas Kaldo ya. Dari mana Mas aslinya Mas? Oke, kalau tidak ada yang atau belum ada yang perlu didiskusikan, saya akan lanjutkan tentang kebutuhan peramalan dalam manajemen produksi dan operasi. Oke, manajemen operasi menggunakan hasil peramalan dalam pembuatan keputusan yang menyangkut pemilihan terhadap hal-hal sebagai berikut.
Jadi peramalan itu dapat digunakan untuk menentukan jenis proses produksi. Nanti di chapter berikutnya jika akan kita bahas tentang proses produksi. Kenapa proses produksi itu bisa diketahui dari proses atau hasil peramalan? Jadi begini, kalau produk yang diramalkan itu dalam jumlah yang sangat besar, itu produknya massal, maka proses produksinya akan berbeda dengan ketika perusahaan atau organisasi itu membuat dalam jumlah yang kecil atau dalam jumlah yang terbatas. Kalau kita melihat teman-teman ada produk yang namanya minuman dalam kemasan. Mereknya apapun, karena kalau nanti kita bicara merek, dikira endorsement itu ya. Mereknya apapun yang dalam kemasan itu dibuat dalam jumlah yang sangat besar, dan itu menentukan jumlahnya berapa itu baseline-nya adalah perencanaan gitu. Jadi dari perencanaan itu ketemu misalnya sekian puluh ribu produk. Gitu. Oh, kalau sekian puluh ribu produk, desainnya seperti yang kemarin sudah kita bicarakan, oh seperti ini, maka proses produksinya gimana? Ada 3 pilihan proses produksi. Yang pertama adalah proses produksi terus-menerus. Yang kedua adalah proses produksi terputus-putus, dan yang ketiga adalah proses produksi campuran. Gitu. Proses produksi terus-menerus merupakan proses produksi yang dimana proses awal sampai akhir itu melalui alur proses, melalui departemen-departemen yang berkesinambungan. Misalnya dari raw material menjadi setengah jadi, menjadi barang jadi, itu tidak bisa dibolak-balik urutannya. Contohnya kalau teman-teman melihat proses pembuatan minuman dalam kemasan botol, mereknya misalnya saya sebut misalnya Coca-Cola. Kita bicara tentang proses produksi. Nah, Coca-Cola itu produksinya menggunakan proses produksi terus-menerus. Karena apa? Karena diproduksi dalam jumlah yang sangat banyak, gitu. Dan dalam jumlah yang sangat banyak. Ini pilihan proses produksi. Nah, yang kedua, ini akan menyangkut dengan perencanaan kapasitas. Kalau ini diproses dengan proses produksi terus-menerus, lalu perencanaan kapasitasnya gimana? Artinya apa? Di situ kita butuh bangunan yang seperti apa? Layout bangunannya seperti apa? Mesinnya seperti apa? Berapa jumlah mesinnya? Nah, itu akan terkait dengan seperti itu. Sehingga pengaturannya itu akan jelas. Kapasitas, perencanaan kapasitas seluruh perusahaan itu seperti apa? Oh, ada mesinnya sekian, ada bangunannya sekian, ada fasilitas ini sekian, maka itu bisa digunakan untuk penentuan layout fasilitas. Gedungnya mau dibikin bertingkat atau tidak, gitu. Mau menghadap kemana, gitu loh. Terus bagaimana pengaturan antar departemen satu dengan departemen yang lain, dan gitu loh. Mana pintu masuknya, mana pintu keluarnya. Ini akan diatur di dalam perencanaan fasilitas. Ini nanti kita akan bahas chapter tersendiri kalau kita bicara tentang perencanaan kapasitas ini. Nah, kalau istilah seperti itu, maka layoutnya. Layout sudah ya, sudah layout 3. Nah, kalau itu sudah, maka bisa digunakan untuk membuat keputusan yang bersifat terus-menerus. Misalnya perencanaan, penjadwalan, dan persediaan. Saya ingin tanya teman-teman, misalnya kita akan produksi minuman dalam kemasan mereknya Coca-Cola misalnya gitu. Itu merek dari Amerika ya, jadi tidak masalah ya. Coca-Cola misalnya. Nah, Coca-Cola itu persediaan paling banyak apa sih? Coca-Cola itu butuh persediaan yang paling banyak itu apa? Botol. Oke, botol. Yang kedua? Air. Nah, air. Maka dengan perencanaan jumlah produksi yang banyak itu, maka berapa sih butuh persediaan air dalam per detiknya, gitu loh. Suplai air per detik itu bagaimana? Ini menjadi masalah kalau layout perencanaan kapasitas itu tidak direncanakan dengan baik. Di mana lokasinya, gitu loh. Bagaimana struktur bangunannya? Ini akan jadi masalah. Karena apa? Karena
Coca-Cola itu membutuhkan persediaan yang paling banyak itu adalah air, karena memang yang dijual air kan itu. Tapi airnya berbeda dengan merek sebelah, misalnya ada Ades. Ades itu juga mereknya sekarang diproduksi oleh Coca-Cola. Itu berbeda. Itu. Saya punya informasi, tetapi informasi itu mungkin sudah tidak update ya, jadi sudah tidak update lagi. Itu yang terkait dengan jumlah yang diproduksi dalam satu hari oleh Coca-Cola. Kebetulan saya pernah mengantar kunjungan industri tahun 2000-an ya, 2001, 2002 itu saya mengantar kunjungan industri ke pabrik minuman dalam kemasan Coca-Cola dan Pepsi Cola. Coca-Cola itu dalam memproduksi minuman dalam kemasan itu satu hari itu butuh atau diprediksikan 40.000 krat. Nanti teman-teman bisa menghitung 40.000 krat. Itu dikalikan dengan jumlah botol yang ada dalam satu krat itu berapa. Berarti berapa botol yang dibutuhkan oleh Coca-Cola. Nah, itu harus dihitung. Berarti berapa butuh liter air dalam satu hari. Gitu. Dalam satu hari itu dibagi 24 jam, maka per menit atau per detik itu butuh berapa air. Itu harus dihitungkan juga. Gitu. Jangan sampai nanti karena ini proses produksinya adalah terus-menerus, ini terputus. Gitu. Karena kalau terputus bisa mandek. Proses produksinya terus-menerus. Jadi terus-menerus ini begini, teman-teman kalau melihat botol, kalau teman-teman minum botol yang dalam tanda petik yang beling ya, atau yang dari kaca itu, selalu dikembalikan kepada penjualnya. Nah, penjual itu akan mengembalikan kepada pabrik yang diambil oleh sales-sales yang menggunakan mobil gitu ya. Itu dibawa lagi untuk proses produksi berikutnya, dibawa ke pabrik lagi. Itu proses produksinya mulai dari pencucian. Gitu. Jadi botol itu dicuci. Gitu. Saya akan menggambarkan proses produksi terus-menerus. Jadi botol itu dicuci, masuk mesin pencucian. Maka setelah dicuci, botol itu akan masuk ke dalam mesin sensoring untuk menentukan kadar kebersihan dari botol tersebut. Botol ini dicuci bersih nggak sih? Bersih. Yang bersih masuk ke proses pengeringan. Nah, yang tidak bersih, dia akan minggir. Untuk dicuci kembali. Nah, yang bersih dan masuk musim pengeringan, maka dikeringkan. Yang kering ini akan masuk ke mesin pengisian. Yang kering. Yang tidak kering 100%, kadar sesuai dengan kadar yang ditetapkan, maka dia akan minggir gitu. Nah, sehingga yang kering diisi. Nah, yang diisi ini, kalau isinya sesuai dengan, dia akan keluar, setelah diisi itu akan keluar, akan masuk mesin sensor lagi. Kalau yang diisi ini penuh sesuai dengan standar isi, maka dia akan keluar dan akan ditutup. Nah, setelah ditutup, dia akan masuk ke kerat-kerat tersebut dan masuk ke gudang. Ini prosesnya. Gitu. Itulah yang disebut dengan standar proses produksi. Dan itulah yang disebut dengan proses produksi yang terus-menerus. Maka ketika kita mengetahui berapa jumlahnya, kita tahu, oh prosesnya seperti apa. Oh kalau proses seperti ini berarti, oh kita butuh alat yang seperti apa. Kalau alat yang seperti ini, kapasnya sekian, berarti kita butuh berapa alatnya. Gitu. Kita butuh berapa orang. Gitu. Kita butuh berapa duit. Nah, basicnya apa? Basicnya adalah hasil peramalan. Jadi teman-teman kalau mempunyai perusahaan nanti jangan remehkan peramalan itu. Jangan remehkan forecasting karena hasil dari forecasting itu akan menjadi basic semua kegiatan yang ada di dalam perusahaan teman-teman yang akan teman-teman dirikan nanti. Itu peramalan. Tentu saja kalau peramalan itu baik. Apa cirinya peramalan itu baik? Ya harus didukung oleh data yang akurat gitu. Oleh data yang akurat. Apalagi kalau teman-teman itu nanti menggunakan yang disebut dengan teknologi informasi gitu. IT kan itu, SPSS misalnya. Berapapun angkanya akan keluar persamaan itu, berapapun angkanya. Maka di dalam ilmu IT itu ada istilah GIGO, gerbang in, gerbang out. Artinya apa? Yang masuk sampah diproses, yang keluar sampah. Itu di dalam dunia IT.
Oke, itu yang terkait dengan itu. Nah, karena itu harus dipahami dengan baik tentang peramalan ini. Oke, ini intermezzo kan gitu. Kalau dulu orang meramalkan bisa juga misalnya pendekatan kualitatif, ya. Pendekatan kualitatif itu pendekatan yang berkaitan dengan diversitas, keragaman, misalnya suku, bangsa, dan sebagainya. Nah, pernah nggak dileguyon misalnya meramalkan nasib? Nah, kan sama kan, ini peramalan. Apa bedanya peramalan produksi dengan peramalan nasib? Karena di dalam peramalan nasib itu tujuannya adalah proses produksi juga. Maka dulu dilihatnya garis tangan. Gitu. Maka nasib seseorang itu dulu dipengaruhi oleh garis tangannya. Gitu. Oh, sekarang tidak. Garis tangan itu tidak akan mempengaruhi nasib seorang di dalam era modern atau era teknologi informasi saat ini. Kenapa? Karena nasib seseorang itu sekarang ditentukan oleh teman-temannya. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya bisa meramalkan dengan teknologi ini gimana masa depan teman-teman itu. Sehingga kalau datang ke saya tidak harus melihatkan telapak tangannya, tetapi melihatkan akun media sosialnya. Saya akan analisis media sosial itu berapa followernya. Kalau hanya 2-3 orang ya nasibnya enggak baiknya. Kalau followernya sudah 60.000, wah ini luar biasa ini. 60.000 itu nanti 10% aja akan menjadi customer Anda gitu loh. Itu kan sudah 6.000 kan, ya. Sudah 6.000. Kalau tiap hari 6.000 Anda bisa laku jualan batik ya, atau produk khas daerah masing-masing, oh itu akan menjadi jutawan gitu, bahkan miliarder. Tergantung tingkat keuntungan saudara. Nah, maka terminologi nasib kita dipengaruhi oleh garis tangan kita sekarang ini dengan ilmu forecasting bahwa nasib kita akan dipengaruhi oleh teman-teman kita, yaitu teman yang ada di media sosial. Jadi jangan sia-siakan kalau teman-teman yang punya follower sudah di atas 10.000 itu bisa digunakan untuk jualan secara online gitu. Dan itulah aktivitas produksi kan gitu. Teman-teman bisa memprediksikan. Kalau saya punya follower 10.000 ini, prediksi saya, berarti prediksi itu adalah forecasting kan gitu loh. Prediksi itu adalah peramalan, prediksi saya 10% atau 15% masuk. Ini sudah 1.500 gitu. Itu ilmu. Tinggal bagaimana teman-teman menyikapi kondisi ini. Ini kalau kita kaitkan ya, tidak harus memproduksi barang, tetapi ketika kita memforecasting itu, kita sebagai penjual itu bisa memforecasting, bisa memprediksikan berapa barang yang akan dijual, berapa barang yang akan diproduksi. Proses jual beli itu bagi perusahaan retail itu adalah proses produksi. Jual beli itu bagi perusahaan eceran itu adalah proses produksi. Prosesnya adalah melayani kan itu. Maka layanilah dengan baik. Nah, itu kebutuhannya. Oke, sekarang manfaatnya teman-teman. Secara detailnya, secara teknis lagi saya kerucutkan bahwa peramalan itu mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, digunakan untuk menentukan jadwal produksi. Jelas tadi saya sudah menyampaikan ya, kapan, di mana, berapa tenaga kerja, siapa yang produksi, di situ sudah ada. Maka di situ nanti akan muncul time schedule production. Yang berikutnya, peramalan yang baik dapat digunakan untuk merencanakan bahan baku. Berapa jumlah bahan baku yang akan dibutuhkan oleh perusahaan dalam 1 tahun atau dalam periode produksi ini. Nah, yang kedua adalah untuk perencanaan jumlah tenaga kerja. Kalau kita produksi sekian, kita butuh tenaga kerja berapa sih? Karena setiap produk itu ada standar penggunaan tenaga kerja. Misalnya satu orang itu mampu bekerja 8 jam, satu shift. Satu orang itu mampu mengerjakan dalam 1 jamnya misalnya 100 unit. Tinggal mengalihkan, berarti dibagi. Nah, di situ akan ketemu berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, yang berikutnya digunakan untuk menentukan layout. Layout itu tata letak atau rancangan bangunan dan fasilitas yang ada. Butuh luas lahan berapa hektar, butuh luas bangunan berapa meter persegi, kan itu lantainya bertingkat atau tidak, menghadap kemana, selatan ke timur, ke utara, ke atas, ke bawah, kan itu. Itu terkait dengan data tentang peramalan gitu. Ada toko yang besar, ada yang toko yang kecil.
itu berbeda fasilitasnya. Ada bank besar, ada bank kecil, itu layoutnya berbeda. Yang berikutnya adalah untuk merencanakan kapasitas pabrik. Overall, kita butuh lahan dalam jumlah berapa. Terus yang berikutnya adalah yang tidak kalah menariknya adalah untuk perencanaan lokasi. Perencanaan lokasi itu penting. Ketika kita sudah tahu jumlahnya, sudah tahu fasilitasnya, sudah tahu bagaimana cara menentukan layoutnya, pertanyaan berikutnya adalah di mana lokasi yang cocok untuk perusahaan yang segede ini. Maka perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang berbahaya, karakteristiknya pedalaman. Perusahaan-perusahaan yang memerlukan tenaga kerja banyak, dialah di daerah suburban kan gitu. Itu perencanaan lokasi kan gitu. Nah, karena dengan perencanaan lokasi yang baik, kita sudah memenangkan salah satu strategi dalam pemasaran. Satu poin itu. Contohnya begini, kalau ditanya, Mas orang mana? Orang Jogja. Jogjanya mana? Saya tinggal di daerah Malioboro, Mas. Wah, itu strategi sekali ya lokasinya. Wah, aku akan apa saja bisa itu. Mau jualan cireng, cilok itu. Mau jualan alat tempat untuk membuang air besar, air kecil itu laku gitu. Mau jualan alat kerajinan laku, mau mendirikan hotel bagus gitu. Itu adalah kemenangan dalam lokasi. Maka ketika kita menentukan lokasi dengan tepat, maka salah satu strategi dalam organisasi itu sudah tercapai. Nah, itu pilihan. Tapi dasarnya apa? Dasarnya kita tahu berapa jumlah barang yang akan kita jual tadi. Basicnya adalah peramalan. Terus yang berikutnya adalah menentukan jumlah mesinnya. Oke, sebelum ke lokasi saya contohkan ini. Ada teman-teman yang rumahnya di Jalan Bantul, barangkali. Atau teman-teman ada yang tahu Jalan Bantul, Jalan Palites, Jalan Imogiri. Saya akan mencontohkan sebuah makanan tradisional. Itu kalau jualan di kiri jalan atau kanan jalan, artinya di barat atau di timur jalan gitu. Itu tergantung nanti yang dijual. Kalau teman-teman jualan soto, tahu ya soto. Kalau orang Bali namanya sotro kan gitu ya. Kalau orang Jawa soto, orang Madura ya soto gitu. Soto, kalau orang Makassar coto. Nah itu. Kalau mau jualan soto, soto itu makanan yang karakteristiknya akan nikmat kalau dimakan pagi hari. Nah, itu soto. Jadi jarang orang makan soto itu sore kan, itu jarang ada tapi jarang. Jadi makanya di Yogyakarta itu banyak penjual soto itu pagi hari. Karena makanan ringan, tidak terlalu berat, tapi bisa untuk sarapan. Nah, kalau teman-teman mau jualan soto di Jalan Imogiri, Jalan Parangtritis, dan Jalan Bantul, usahakan jangan di timur jalan, tapi di barat jalan. Kenapa? Karena soto dijual pagi hari itu ada perjalanan yang banyak. Itu dari arah selatan ke utara. Yaitu pada saat orang mau berangkat bekerja. Jadi selatan ke utara. Nah, ketika orang itu tergesa-gesa di rumah belum sarapan dan pingin sarapan di jalan, maka nyari makanan yang paling gampang untuk ditemui, yaitu tidak harus menyeberang jalan. Jadi ketika berjalan dari selatan ke utara, langsung belok, disitulah dia akan mampir kan itu. Itulah disebut dengan lokasi yang strategis. Tidak menyusahkan, bahasa kasarnya itu tidak menyusahkan orang yang mau beli, itu strategis, gampang diakses, mudah dicari, terbuka itu. Tapi kalau teman-teman mau jualan bakmi kan itu, bakmi godok, bakmi goreng, bakmi Jawa kan itu rata-rata aslinya dari Turki yang jual itu, turunan Gunung Kidul. Itu jangan di barat jalan, tapi di timur jalan. Karena bakmi itu rata-rata dijualnya sore hari gitu, atau bahkan malam hari gitu. Maka ada ketika orang pulang kerja itu dari utara ke selatan kalau rumahnya Bantul kan gitu. Maka kalau mau beli bakmi ya nyari yang mudah, bukan yang harus seberang jalan kan gitu. Maka belok kiri itu langsung ketemu. Itu dua makanan yang berbeda, harus punya strategi lokasi yang berbeda. Itu. Dan ini kaitannya apa dengan peramalan kan itu. Berapa orang yang lewat ini loh. Yang lewat itulah peramalan. Oh, yang lewat itu setiap hari ada 10.000 nih para pekerja dari Bantul ke Yogyakarta yang lihat Jalan Bantul.
Ada 10%-nya aja yang mampir kan gitu loh. Jangankan 10%, 5%-nya aja yang mampir sudah kaya. Gitu. Itu forecasting gitu. Berdasarkan prediksi. Terus pulangnya juga 10.000. Kalau berangkat 10.000 ya pulangnya 10.000 kan itu. Nah, ada 5% aja yang beli bakmi kan itu. Akan sudah ketahuan market pasar kita. Itulah yang disebut dengan teori forecasting. Saya akan contohkan hal yang sederhana yang teman-teman itu membayangkannya gampang kan itu. Dan ketika teman-teman mau mengeksekusi itu juga mudah. Itu. Oke. Nah, yang terakhir manfaatnya adalah untuk menentukan desain material handling. Nah, material handling itu perpindahan material yang berkaitan dengan proses produksi. Orang, kalau saya masih mencontohkan soto tadi, orang nyari tempat soto yang gampang parkirnya gitu, mudah dijangkau, itu bagian dari material handling. Gitu. Bagian dari material handling. Jadi mudah keluar masuk aksesnya itu adalah material handling. Nah, kalau saya mencontohkan yang lebih besar tadi, kalau minuman dalam kemasan Coca-Cola tadi, perpindahan antara botol yang kotor di botol kotor, botol dicuci, botol kering, botol isi, itu adalah material handling, perpindahan dari departemen ke departemen itu. Nah, kalau jumlahnya banyak, handlingnya tidak pakai manual, tidak dibawa pakai nampan kan gitu loh. Kalau handlingnya banyak, maka menggunakan conveyor di perusahaan besar itu, pakai ban berjalan. Maka botolnya yang berpindah sendiri botolnya karena digerakkan oleh mesin. Nah, botol yang bergerak, yang digerakkan oleh mesin tadi dari departemen ke departemen, itulah material handling. Contoh di dalam pabrik. Pabrik semen juga sama, semen setelah diisi terus dijahit itu pembungkusnya terus bergerak sendiri, itu adalah material handling. Kalau jumlahnya banyak pakai mesin, tapi kalau jumlahnya sedikit digendong kan gitu. Mau lihat? Ya, nah, lihatnya nanti kalau teman-teman di tangga kosnya, tangga rumahnya bangun rumah kan itu loh. Kan ada kan tukang bangunannya yang gendong semen dari gudang ke tempat untuk pengaduan. Itu material handling itu. Karena jumlahnya hanya 2-3 sak atau 3 bungkus, 4 bungkus, bahkan mungkin paling banyak satu hari itu habis 20 bungkus, dia hanya digendongin gitu loh. Tidak pakai mesin, kalau pakai mesin boros itu. Itulah material handling. Nah, kalau teman-teman pergi ke swalayan, ke supermarket yang paling gampang itu, atau ke mall kan itu. Di sana kan ada yang dipindahkan menggunakan keranjang kan gitu ya. Kalau belanja dikasih keranjang kan itu. Ada yang tas, ada yang didorong kan gitu loh. Nah, kalau belanjanya banyak pas jangan pakai tas nanti tidak muat kan gitu loh. Pakailah keranjang atau kereta dorong. Nah, itulah namanya material handling. Nah, kalau banyak pengunjung, maka harus disediakan space yang longgar. Harus disediakan alat yang banyak untuk menghandling. Maka desain material handlingnya bisa manual, bisa otomatis, atau bisa semi otomatis. Saya ambil contoh kalau teman-teman saya sebut merek di Carrefour kan gitu, atau Transmart. Itu ada kayak kereta gitu, ada kayak yang disebut dengan robot traktor kecil yang memindahkan barang yang dijual dari rak yang rendah ke rak yang tinggi. Nah, itu adalah material handling. Karena kalau memindahkan satu-satu dalam jumlah yang banyak, nanti tenaganya akan loyo kan itu. Maka dibutuhkanlah alat. Nah, maka sedikit banyak akan berpengaruh terhadap desain handling. Nah, untuk mengetahui sedikit atau banyak adalah dengan cara forecasting atau peramalan. Maka betapa pentingnya peramalan ini bagi sebuah aktivitas di dalam organisasi itu. Oke, sebelum saya lanjutkan teman-teman silahkan kalau ada yang perlu didiskusikan atau perlu di-sharingkan, mungkin pengalaman atau apapun kan. Karena manajemen operasi ini manajemen aktivitas, bisa individu, bisa organisasi. Aktivitas kita dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi 24 jam, itu adalah manajemen operasi. Termasuk di dalamnya adalah chapter tentang peramalan ini. Oke, kalau tidak ada, masih ada sedikit, yaitu tentang syarat peramalan.
Nah, untuk teman-teman bisa membuat sebuah peramalan yang baik, maka identifikasi dan definisikan masalah. Tanpa mengetahui masalah, teman-teman tidak akan bisa memecahkan masalah. Karena peramalan sebenarnya sebagai alat untuk memecahkan masalah kan itu loh. Ya, kalau masalahnya tidak ngerti, loh gimana memecahkan kan itu? Bingung kan itu. Maka identifikasi. Masalahnya apa? Forecasting itu digunakan untuk memecahkan masalah terkait dengan berapa jumlah kan itu loh. Nah, untuk menentukan jumlah teman-teman harus tahu segmen pasar. Produknya apa tadi yang akan dibuat. Desainnya seperti apa, baru tentukan berapa jumlahnya kira-kira. Pakai forecasting. Oke, yang kedua memilih metode yang tepat, metode peramalannya. Nanti teman-teman di semester kelima, insya Allah akan mendapat salah satu mata kuliah penuh yang akan bicara tentang bisnis forecasting atau peramalan bisnis. Mulai ada regresi sederhana, ada regresi berganda, ada double exponential smoothing, ada triple exponential smoothing dan itu, ada FGD dan macam-macam gitu. Itu metodenya. Karena apa? Tidak semua metode itu pas digunakan untuk meramalkan masalah yang sama gitu, atau masalah yang berbeda gitu. Bisa metodenya tidak sesuai kan itu, maka harus disesuaikan. Maka ketika teman-teman itu mencari regresi aja kan ada yang metodenya apakah kita menggunakan setengah rata-rata untuk menentukan nilai X-nya itu atau durasi waktunya. Apakah teman-teman itu akan menggunakan metode baseline year itu berdasarkan angka tahun kan itu. Jadi angka tahun itu jadikan baseline yang pertama, atau menggunakan belah ganjil kan itu dengan kata ganjil sehingga di situ nilainya akan ketahuan. Oke, itu milih metode yang pas. Jadi metode ini ibaratnya adalah pisau yang akan kita gunakan untuk membelah buah. Kalau kita bicara tentang pisau, pisau itu macam-macam. Ada pisau yang besar. Kalau di Jawa namanya gobang atau pedang ya. Ada pisau yang agak kecil, pisau dapur kan itu. Ada pisau yang kecil lagi, memes. Bukan memes itu pisau kecil ya, kira-kira sebesar jari telunjuk ini. Ada silet. Itu alat. Nah, kalau alat itu tidak tepat digunakan untuk mengupas buah, akan bahaya. Misalnya, Anda mengupas buah nangka yang sedang masak, yang beratnya 20 kilo buah nangka itu, pakai silet. Kira-kira bisa enggak gitu? Enggak bisa, mestinya pakai pedang gitu untuk membelah. Nah, supaya kuat. Belah jadi 2 atau jadi 3 atau jadi 4, pakai pedang itu. Itu belah. Jadi kalau pakai silat, saya jamin ya bisa, tapi mungkin setahun itu baru kelar gitu. Itu metode, pemilihan metode yang pas. Tapi kalau teman-teman itu mau mengupas bawang merah gitu, ya kalau pakai pedang nanti bawangnya habis gitu. Karena jadi kulit semuanya gitu. Karena dianggap kulit, pedang itu ngirisnya. Nah, itu metode. Jadi teman-teman harus sesuaikan metode yang pas, yang sesuai. Milih metode yang sesuai. Yang berikutnya adalah bisa menggunakan metode itu. Oh, begini caranya. Runningnya bisa, ngolahnya bisa. Kalau misalnya menggunakan regresi, itu bisa diolah dengan menggunakan Excel, bisa diolah dengan menggunakan SPSS. Itu bisa. Bisa menggunakan PLS, bisa. Tapi pertanyaannya, bisa nggak menggunakan itu? Saya ambil contoh teman-teman, karena saya melakukan itu. Pada saat saya melakukan penelitian disertasi saya menggunakan metode, karena di situ adalah struktur equation modeling menggunakan SEM. SEM itu bisa menggunakan AMOS, bisa menggunakan Listrel, dan itu bisa menggunakan PLS. Gitu. Bisa menggunakan, dan saya harus belajar, gitu, karena kalau mengolahkan di tempat pengolahan itu biayanya mahal, biaya berbayarnya mahal. Gitu. Olah data itu tergantung alat analisisnya dan datanya, gitu, mahal tidaknya. Datanya mahal ya, sekitar 6 jutaan lah waktu itu. Saya berpikir 6 juta, kira-kira bisa enggak saya mengaplikasikan metode ini? Bisa, saya punya keyakinan bisa. Kenapa? Kalau saya mau belajar.
Dan ternyata saya belajar 2 bulan. Kurang lebih saya belajar running itu, menghapuskan metode itu bisa. Itu menggunakan metode AMOS. AMOS itu kalau diplesetkan dalam bahasa Jawa singkatannya asal manut ora susah. Nah, AMOS. Akhirnya bisa mengaplikasikan dan disertasi saya selesai kan itu. Saya olah sendiri. Jadi teman-teman nanti kalau mau skripsi silahkan ngumpulin data sendiri, ngolah sendiri kan gitu loh. Supaya kalau pendadaran itu gampang ditanya itu bisa jawab. Saya ngumpulin data sendiri, saya olah sendiri, saya analis sendiri gitu, saya sajikan sendiri, saya ketik sendiri, saya print sendiri kan gitu. Maka ketika orang tanya bisa. Tipnya gampang. Tulis yang Anda kuasai dan kuasai yang Anda tulis. Supaya skripsinya cepat selesai. Dan peramalan ini bisa menjadi tema skripsi saudara. Ramalan gitu. Bisa. Misalnya pengaruh promosi penjualan terhadap volume penjualan. Itu kalau bidang marketing itu masuk. Itu basicnya adalah ilmu peramalan, ilmu forecasting karena nanti itu jelas pakai regresi. Kalau orang produksi adalah pengaruh biaya produksi terhadap volume produksi. Ini orang produksi. Bisa menggunakan forecasting. Nanti tinggal biaya produksinya dirubah. Dipecah tenaga kerja, bahan baku, overhead pabrik, mana yang paling berpengaruh. Itu gampang. Ini kalau menguasai. Jadi materi tentang peramalan ini bisa digunakan untuk menulis sebuah skripsi. Ya, tinggal bagaimana teman-teman itu punya kreativitas. Oke, nah yang terakhir adalah adanya dukungan dari manajemen. Maksudnya begini, kalau teman-teman itu orang manajemen, orang ekonomi, jurusan manajemen, punya direktur itu orang teknik gitu, teknik industri, belum tentu metode jenengan itu didukung loh ya, karena dia punya sense sendiri terhadap ilmunya kan itu, punya metode sendiri dalam meramalkan itu. Nah, oleh karena itu bagaimana pandai-pandainya teman-teman untuk meyakinkan, oh ini bisa Pak, caranya begini, Anda punya argumentasi yang rasional, itu bisa. Karena apa? Karena ini akan berkaitan dengan ketika teman-teman skripsi, teman-teman menggunakan metode ini bisa aja ditolak oleh pembimbing. Kalau teman-teman tidak meyakinkan atau dapat meyakinkan pembimbing bahwa ini logikanya begini, Pak. Dan hasil akhirnya kira-kira nanti akan seperti ini. Nah, itu yang harus jadi kemampuan bernegosiasi juga penting. Itu syarat peramalan. Nah, sekarang kalau digambarkan ya kebutuhan peramalan ini dalam sebuah proses produksi, jadi peramalan barang dan jasa. Jumlahnya berapa yang diramalkan? Berarti butuh apa? Butuh masukan berupa manusia, butuh masukan yang namanya material bahan baku tadi, butuh masukan yang mana mesti money atau duit, butuh masukan yang mana mesin. Ya, mesin itu berapa? Ini kalau kita sudah tahu berapa jumlah barang yang akan diproduksi, maka akan menjadi fungsi ini. Nah, gilirannya pada proses transformasi, kita butuh apa saja? Oh, butuh fasilitas. Mesinnya berapa? Proses produksinya bagaimana? Baru nanti keluarlah barang yang dihasilkan setelah masuk mesin tadi. Namanya bisa barang, bisa jasa. Loh kok jasa bisa diramalkan? Loh bisa. Contohnya bank. Berapa nasabah tahun depan? Itu bisa diprediksikan dengan regresi tadi. Kalau kita tahu jumlah nasabah 5 tahun terakhir kan itu loh. Oh, selama tahun terakhir itu jumlah nasabahnya per tahunnya sekian. Nah, dengan demikian maka tahun depan itu kira-kira ada kenaikan sekian persen. Digambarkan dengan regresi Y sama dengan A plus DX. Nah, itu muncul kan itu. Itu jasa. Sehingga nanti kita butuh fasilitas pelayanan seperti apa saja kan gitu. Itu akan muncul gitu. Tellernya berapa kan itu, satpamnya berapa, lahan parkirnya berapa meter persegi, itu bisa diprediksikan di sini. Baru hasilnya adalah outcome. Nah, outcome itu adalah rupiah. Jadi tidak ada artinya kalau kita melakukan proses produksi tidak menghasilkan rupiah, hanya sekedar mumpuk di gudang. Maka di sini ada suatu proses disebut dengan smart activity. Di chapter yang pertama kemarin kita sudah bahas itu. Nah, yang berikutnya metode peramalan itu ada yang top down forecasting, ada yang bottom up-nya. Top down itu dari atas, dari para ahli kan itu. Pimpinan, pemerintah, universitas. Sedangkan bottom up itu dimulai dari
permintaan akhir yang berasal dari estimasi penjualan, distribusi, dan langganan. Dan ini biasanya diperoleh dari sales. Nah, yang terakhir sebelum saya akhiri, proses peramalan adalah penentuan tujuan untuk peramalan itu. Apa yang teman-teman ingin capai dalam peramalan tersebut itu harus dituangkan. Terus pengujian model, terus penerapan model. Model itu rumus ya, model itu rumus. Jadi pengujian model itu rumusnya itu sesuai enggak, itu diuji. Good of fit-nya itu berapa, tingkat penyimpangan model ini berapa. Maka ketika kita membuat riset dengan menggunakan sampel itu harus ada yang namanya uji signifikansi atau uji T. Uji F itu untuk menentukan apakah model ini layak enggak. Kalau modelnya layak, maka bisa diterapkan. Nah, atau bisa juga mengembangkan model atau modifikasi model, dan yang terakhir adalah revisi dan evaluasi terhadap model. Nah, itu beberapa proses dari peramalan yang bisa teman-teman lakukan di dalam kesempatan ini. Oke teman-teman, barangkali ada yang perlu didiskusikan di kesempatan pagi hari ini. Kalau ada silahkan. Oke, kalau tidak ada hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Nanti kalau misalnya hari ini belum ada yang didiskusikan, teman-teman masih bisa melakukan diskusi misalnya di Google Classroom kan itu. Itu bisa tanyanya melalui Google Classroom, itu ditulis di chat di sana. Teman-teman insya Allah nanti akan saya respon dalam 1 minggu ini, sehingga teman-teman nanti bisa berinteraksi. Ini kelebihan kita menggunakan Google Classroom adalah ketika teman-teman kelasnya sudah selesai masih bisa bertanya gitu. Dan insya Allah saya nanti akan jawab kalau ada pertanyaan itu. Nah kalau saya responnya agak lambat, silakan WA Pak, saya sudah ngirim di Google Classroom sebuah pertanyaan, tapi Bapak belum respon. Mohon Bapak respon. Nah itu upaya untuk mengingatkan gitu ya. Karena bisa saja itu kelewat, ada banyak kelas yang harus saya lihat pada semester ini. Oke teman-teman, begitu bisa diterima pada pagi hari ini informasi sharing kita hari ini. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih ya atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda, dan mudah-mudahan kita ketemu dalam kondisi yang tetap sehat walafiat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.